Di bawah lampu pijar kamarnya yang tidak begitu terang, Bayu, Dharma, dan Arbi belum tertidur. Mereka bertiga tengah asik ngobrol di sana, membicarakan banyak hal. Namun suasana yang semula tenang tiba-tiba saja berubah ketika tercium bau anyir darah hingga ke dalam kamar. "Apa kalian mencium juga?" tanya Dharma. Dia yang pertama kali menyadarinya. Bayu dan Arbi pun tersadar sejak saat itu. Bau anyir semakin kuat menusuk melalui lubang hidung mereka. Tidak lama setelah itu timbul suara berisik ayam dari kandang milik Pak Teja di belakang rumah. Mereka bertiga yang merasa penasaran pun keluar kamar, berencana mencari bau anyir yang mengganggu mereka bertiga. Dharma melangkah terlebih dahulu sementara Arbi dan Bayu di belakangnya. Mereka pun menuju rumah belakang ke tempat kandang ayam yang mereka curigai keberadaannya. "Apa ada maling ayam ya?" celetuk Arbi. "Entahlah, tapi bisa jadi iya," jawab Bayu. Pintu belakang rumah sudah sedikit terbuka ketika mereka bertiga melihatnya. Rasa panik pun seketika datang bersama mereka. Firasat mereka semakin kuat jika ada yang tidak beres di belakang rumah. "Pak Teja?" panggil Dharma. "Pak Teja belum pulang dari sore," ujar Bayu mengingatkan. "Lalu siapa?" tanya Dharma. Dia menghentikan langkahnya lalu menatap Bayu dan Arbi dan saling bertanya-tanya. Tidak berapa lama setelah itu Dharma kembali berjalan, memastikan siapa yang berada di belakang rumah malam-malam begini. Sementara Bayu dan Arbi menunggunya di bibir pintu. Suara pintu belakang berbunyi ketika Dharma membukanya secara perlahan. Semakin lama pintu menjadi semakin terbuka dengan lebar. Sekarang Dharma bisa melihat dengan jelas suasana di luar sana. Beberapa detik Dharma terdiam termangu ketika melihat seseorang yang berada di depannya. Dharma memicingkan matanya. Gelapnya malam menghalangi penglihatan melihatnya dengan jelas. Dan beberapa detik kemudian barulah matanya dapat menangkap sosok yang berada di depannya. Rasanya Dharma tak percaya dengan apa yang ia lihat dengan kedua matanya. "Dar, siapa Dar?" tanya Bayu dan Arbi bersahutan. Tubuh Dharma terkaku dengan mata yang terbelalak, melihat wanita yang tidak asing dari pandangannya. Wanita itu tengah berjongkok dengan ayam yang ada di genggamannya. Dia mencabik-cabik ayam di tangannya utuh-utuh dengan giginya. Matanya putih, pupil matanya pun menghilang. Wajah dan tangannya dipenuhi dengan darah, merubah dirinya menjadi seseorang yang sangat menakutkan. Nafas Dharma terengah-engah, lalu mengeram, hendak teriak namun dia berusaha tenang agar tidak membangunkan seisi rumah. Karena baru kali ini Dharma melihat pemandangan mengerikan seperti ini. Dar, ada apa?" Bayu menyusulnya dari belakang. Arbi pun demikian. Tapi sesaat setelah mereka bertiga melihat kejadian di depannya, mereka pun terperanjat. Suasana mengerikan tidak terhindarkan lagi. Bayu dan Arbi pun spontak berteriak seraya menghardik Maya. "Maya, apa yang kamu lakukan?" hardik Bayu dengan keras. "Mai, apa yang terjadi kepadamu, Mai?" tanya Arbi dengan nada ketakutan. Maya terus menggeram dan terus mengoyak satu persatu ayam di sekelilingnya. Wajah Maya yang pendiam sekarang berubah menjadi sangat mengerikan. Maya terlihat layaknya setan dengan banyak darah di sekujur tubuhnya. Mereka bertiga pun bingung harus melakukan apa. Mereka terus meneriaki Maya memintanya melepaskan ayam yang ada di genggamannya. Tanpa mereka sadari, suara mereka bertiga menyebabkan para perempuan yang sudah tidur tiba-tiba saja bangun dan menyusul mereka bertiga. Astagfirullah, astagfirullah Maya, Maya, teriak mereka semua. Maya masih terus mencabik-cabik ayam yang ada di genggamannya dan tidak peduli ada banyak orang di depannya. Tubuhnya yang kecil itu kini berubah menjadi sangat mengerikan. Kerudungnya tidak lagi di kepalanya, matanya menyipit, mulutnya menyeringai sambil mengunyah daging ayam mentah-mentah. Sementara darah dari ayam yang ia kunyah terus menetes dan membasahi tubuhnya. Entah setan apa yang sedang mempengaruhinya sehingga merubahnya menjadi demikian. Entah dari mana datangnya Pak Teja kini muncul di hadapan mereka, menyadarkan Maya yang penuh dengan darah. Pak Teja tampak memegang kepala Maya dengan tangan kanannya. Mulutnya komat kamit membacakan doa yang entah doa apa yang beliau baca. Dan tidak lama setelah itu Maya melemas dan tidak lagi melahap ayam yang ada di genggamannya. Dharma dan Bayu membantu Pak Teja memapah Maya ke dalam rumah.
lalu meminta para perempuan membersihkan sisa darah yang masih menempel di tubuh Maya sebelum akhirnya diistirahatkan lagi di dalam kamar. Maya kini terlihat menggigil. Wajahnya terlihat sangat pucat. Matanya terpejam sambil sesekali meringis seakan menahan sakit. Teman-temannya yang awalnya merasa takut berubah menjadi prihatin. Mereka merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi kepada Maya. Mengapa dia menjadi aneh seperti ini? "Apa yang terjadi dengan Maya, Mas? Mbak, siapa yang pertama kali menemukannya?" tanya Pak Teja. "Saya, Pak. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Maya. Saat menemukannya, Maya sudah dalam keadaan seperti yang tadi Bapak lihat," ucap Dharma. Maya terlihat menggigil. Mulutnya tampak membuka dan menutup. Dengan suara yang lirih, ia menggumam sesuatu. Haus, aku ingin minum." Lirihnya dengan mata yang masih terpejam. Putri pun bergegas mengambilkan air minum lalu mendekatkannya kepada Maya. Anehnya Maya malah menggeleng, menjauhkan segelas air yang didekatkan kepadanya. "Darah," lirih Maya lagi. Semua orang yang mendengarnya berusaha mencerna apa yang Maya katakan. "Apa, Maya?" Bayu bertanya. "Darah," lirih Maya. Matanya tiba-tiba membuka, matanya masih putih sepenuhnya tanpa ada pupil hitam. "Darah, carikan aku darah, carikan aku darah," lirihnya lebih keras. Teman-temannya dibuat melongo oleh tingkah laku Maya yang belum kunjung mereda. Pak Teja yang tampak diam kini terlihat masuk ke dalam kamar, lalu kembali dengan membawa sebuah kain jarik yang entah akan dia gunakan untuk apa. "Selimutkan di atas tubuh Mbak Maya untuk berjaga-jaga, karena ini bukan kain jarik biasa. Semoga bisa meredakan," ucap Pak Teja. Dan benar saja, Maya terlihat lebih tenang dan kembali tidur walau masih dengan nafas yang terengah-engah. Pak Teja pun meminta Bayu, Dharma, dan Arbi tidur di ruang tamu saja berjaga-jaga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Malam itu suasana sudah sedikit lebih tenang, namun tidur di luar menjadikan Bayu, Dharma, dan Arbi kedinginan dan dihantui rasa cemas. Mereka bertiga tidur berdempetan dengan selimutnya masing-masing. "Aku merasa ada yang gak beres," ucap Arbi. Seolah benar setelah Arbi mengatakan hal itu, suasana berubah seketika. Bayu, Dharma, dan Arbi mendengar sesuatu dari belakang rumah. Menyadari hal itu, mereka pun mulai membaca 3 kali surat utama pelindung diri, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Mereka membacanya berulang-ulang. Suara dari belakang rumah itu terdengar lagi, seperti suara langkah kaki. Langkahnya pelan namun suaranya terdengar jelas hingga ke depan rumah. "Pak Teja?" tanya Arbi. "Gak mungkin kaki dari Pak Teja menimbulkan suara seperti itu," timpal Dharma. Sekarang suara langkah kaki itu disertai dengan suara menggeram. Mereka bertiga menjadi semakin cemas. Mereka pun memejamkan mata dan menutupnya dengan selimut. Mulut mereka terus berkomat-kamit membacakan doa. Seketika peralatan dapur terdengar berjatuhan, bersamaan dengan suara pintu belakang yang terbuka dengan perlahan. "Sialan, apa itu?" Bayu, Arbi, dan Dharma saling berpandangan. "Aku masih ingat jelas, pintu belakang sudah aku tutup dan aku kancing," ucap Arbi. "Tapi lebih baik kita lihat aja sekarang ke belakang," bisik Dharma kepada Bayu dan Arbi. Namun Arbi tidak menghiraukannya dan mengatakan, "Udahlah, kita tidur aja." Tapi Dharma sudah kepalang penasaran. Dia masih teguh dengan keinginannya. Dharma pun beranjak sendirian. Dengan jantung berdebar, ia berjalan pelan menuju ke arah belakang. Namun baru 5 langkah sampai di perbatasan antara rumah depan dan belakang, dia dikejutkan dengan banyaknya sosok mengerikan berwujud manusia, namun dengan tubuh yang penuh dengan luka dan nanah. Satu di antara mereka memiliki postur yang lebih besar dan tinggi, dan bagian yang mengerikannya adalah sosok paling besar, yaitu membawa sepotong kepala di tangannya. "Astagfirullah." Dharma terperanjat lalu seketika berlari kembali ke posisinya semula dan menambah kencang rapalan doa-doanya. "Apa? Ada apa, Dar?" Bayu dan Arbi bersahutan bertanya. Dharma pun bingung menjelaskannya bagaimana. Ia hanya menjelaskannya dengan kata yang terlintas di otaknya saja. "Gak tahu, pokoknya mengerikan," tegas Dharma yang membuat Bayu dan Arbi seketika terdiam dan berhenti bertanya. Beberapa menit kemudian barulah Dharma teringat.
bahwa makhluk-makhluk yang ia lihat tadi adalah makhluk yang ia jumpai di sungai ujung desa tempo lalu. Tak disangkanya sekarang mereka menyambangi posko KKN-nya, dan Dharma pun berpikir jika kejadian yang menimpa mayat tadi berkaitan erat dengan kemunculan mereka. Keesokan harinya suara azan subuh membangunkan mereka bertiga. Ketiganya mengeluh pegal-pegal setelah semalaman dihantui oleh rasa takut yang tidak berkesudahan. Dering HP Bayu berbunyi, sebuah panggilan masuk di HP-nya. "Pak Bagus, telepon dari Pak Bagus," celetuk Bayu. Pak Bagus adalah dosen pendamping kelompok mereka. Bayu mangut-mangut dalam percakapannya karena entah apa yang dia bicarakan dengan Pak Bagus. Beberapa menit kemudian Bayu menutup panggilannya kemudian berujar, "Jam 10, Pak Bagus akan datang ke sini, sidak ke sini." Dharma dan Arbi yang mendengarnya pun sontak terduduk, lalu menoleh ke jam dinding rumahnya yang sudah hampir menunjukkan angka 7. Memang sudah disampaikan jika dalam berjalannya KKN dosen pendamping akan menyempatkan datang memantau. Tapi kenapa mendadak seperti ini? Apalagi semalam baru saja ada insiden yang membuat satu kelompok bingung mengatasinya. "Pak Bagus akan datang jam 10, kumpul di ruang tamu ya," tulis Bayu di grup WhatsApp KKN mereka. Tidak lama kemudian satu persatu para perempuan pun datang, kemudian mempersiapkan laporan harian KKN mereka. "Jaga-jaga jika sewaktu-waktu ditanya," kata Bayu. "Kita perlu kasih tahu Pak Teja?" tanya Bayu lagi. "Ya tentu aja perlu, beliau kan tuan rumah. Kita juga perlu bertanya kepada beliau mengenai kondisi Maya yang masih lemas itu," kata Dela. "Di mana Mbak Maya?" tanya Pak Teja sesaat setelah diberitahu jika Pak Bagus akan datang. "Masih lemas Pak, badannya demam, tadi sudah kami beri penurun panas." Terlukis wajah cemas pada Pak Teja. Dia tampak bingung entah apa yang ia pikirkan. "Ya sudah Mbak, biarkan Mbak Maya istirahat saja. Jika nanti Pak Bagus menanyakan, dijawab saja jika ia sedang sakit biasa ya. Jangan bilang perkara semalam." Semua pun mengangguk setuju. Tanpa bertanya alasannya pun mereka sudah paham apa tujuannya. Tidak lain agar program KKN mereka tetap berjalan dengan lancar. Singkat cerita, satu buah mobil datang mendekat ke pekarangan rumah. Satu orang supir bersama dengan penumpangnya turun dari atas mobil yang tak lain adalah Pak Bagus. "Assalamualaikum," ucap salamnya seraya menjabat tangan Bayu, Pak Teja dan yang lainnya yang sudah menunggu di depan rumah. Saat itu Pak Bagus banyak menanyakan sejauh mana program KKN sudah terlaksana dan menanyakan bagaimana anak-anak KKN kepada Pak Teja. Semua menutup rapat-rapat soal kejadian janggal yang menimpa mereka. "Semuanya berjalan lancar dan gak ada masalah apa-apa Pak," ujar Bayu saat ditanya sudah mengalami kesulitan apa selama KKN di desa Suguhan. "Oh iya, seingat saya jumlah perempuannya ada 5, yang satu lagi kemana?" tanya Pak Bagus tiba-tiba. Bayu pun memandang teman-temannya seolah bingung dengan lontaran pertanyaan Pak Teja yang tiba-tiba menanyakan Maya. Maya maksudnya Pak, dia sedang gak enak badan Pak. Kemarin kelelahan habis bantu yang lain melaksanakan program kerja. Sekarang Maya di dalam kamar sedang beristirahat," ucap Dela. "Benar tidak apa-apa kan?" tanya Pak Bagus memastikan. "Iya Pak, Maya hanya perlu istirahat saja," jawab yang lain. Kemudian terdengar suara gesekan pintu terbuka dengan tiba-tiba. Seorang perempuan muncul dari sebuah kamar dengan wajah pucat dan lemas. Semua orang yang menyadari kemunculannya kini menatapnya dengan heran. "Mbak Maya?" panggil Pak Teja. Maya tiba-tiba saja keluar, kemudian bergabung dengan teman-temannya bertemu dengan Pak Bagus. Dela dan Putri pun spontan membantunya, lalu mendudukkannya di antara mereka berdua. "Kamu istirahat aja Maya," bisik Dela. "Mbak Maya kalau masih kurang sehat di dalam kamar saja Mbak, saya nggak masalah," ujar Pak Bagus. Maya menggeleng tanpa mengeluarkan suara. Bibirnya pucat putih dan tubuhnya terasa dingin. Beruntung perhatian Pak Bagus tidak terfokus kepadanya, dan Bayu pun mengalihkan perhatiannya dengan cara banyak memberikannya pertanyaan. Setelah hampir 1 jam Pak Bagus pun pulang, diantar oleh Pak Teja dan yang lainnya keluar rumah. Mungkin ini akan menjadi kunjungan pertama dan terakhir di desa Suguhan, karena katanya akan bertemu lagi ketika penarikan nanti di kampus. "Maya, sebaiknya kamu istirahat," ucap Putri sambil menoleh ke tempat Maya berdiri. Tapi setelah menoleh, Putri tidak melihat keberadaan Maya.
Dia pun lantas mencarinya di antara teman-temannya yang lain dan tidak menemukannya juga. Maya di mana?" bisik Putri pada Della. "Loh, tadi kan di situ," jawab Della menunjuk ke satu arah. "Gak ada, Del," tegas Putri. Setelah mobil Pak Bagus pergi dan tidak terlihat lagi, buru-buru Putri ke dalam kamar mencari keberadaan Maya. Dan jantung Putri pun terhenti. Dia melihat Maya di atas kasur sedang tertidur dan tak ada gerak-gerik menunjukkan jika dia baru saja keluar kamar. "Maya, dia tidur," ucap Putri dengan bibir bergetar dan perasaannya yang campur aduk. "Lalu Maya yang keluar kamar itu?" tanya Putri dengan raut wajah yang panik. Semua saling pandang, termasuk Pak Teja. Pak Teja menyelinap masuk ke dalam kamar menatap Maya beberapa lama. "Jika besok Mbak Maya masih belum sehat, Bapak akan cari cara," ketus Pak Teja. Dan hari itu berakhir dengan sebuah misteri. Program-program KKN sedikit terhambat karena masalah yang datang pada diri Maya. Bayu, Dharma, Della, Putri, dan yang lainnya setiap hari bergantian menjaga Maya dan tidak membiarkannya sendirian di dalam atau di luar rumah. Malam hampir datang. Angin yang beralun mengalirkan kesan tersendiri bagi mereka yang merasakannya. Belakangan Desa Suguhan terasa berbeda dari biasanya. Di antara pepohonan rindang dan di antara deretan bambu di dekat rumah Pak Teja, tidak ada yang tahu apa atau siapa yang bersembunyi di antara cabang dan dedaunan rimbunnya. Ketika matahari sudah tenggelam, mereka mulai waspada. Gelap dan malam sekarang menjadi waktu yang dibenci oleh Bayu, Dharma, Putri, Della, dan yang lainnya. Walau Maya sudah berangsur membaik dan kembali seperti sedia kala, namun ketika matahari sudah menghilang dari angkasa, seketika itu juga Maya berubah menjadi pribadi yang berbeda. Teman-temannya hanya memperhatikannya saja, karena kata Pak Teja, selama belum membahayakan dirinya atau orang lain, perhatikan saja dahulu. Suasana malam di Desa Suguhan memang sunyi sekali. Orang-orang lebih cepat menyudahi aktivitas di luar rumahnya ketika selepas jamaah sholat Isya. Belum lagi suara gagak yang bergaungan dari arah pegunungan. Pegunungan dengan hutan di lerengnya tampak mengerikan dari kejauhan. Di antara kesunyian itu, Bayu, Yuda, dan Arbi terjaga di depan rumah dengan satu teko kopi hitam dan memakan singkong rebus yang dibuatkan Putri sambil memandangi jalan di depan rumah Pak Teja. "Mau sampai kapan ya Maya seperti itu?" celetuk Arbi. Bayu pun menggeleng seraya berujar, "Entahlah, semoga saja segera membaik. Gak mungkin dia pulang dari sini masih dalam keadaan seperti itu." Dharma yang jauh lebih tahu mengenai hal-hal yang tak diketahui teman-temannya itu pun merasa ingin bercerita kepada Bayu dan Arbi malam itu. Dharma terdiam sejenak sambil menuangkan kopinya pada piring kecil, lalu menyeruputnya dengan santai. Dia pun lantas menatap Bayu dan Arbi seakan enggan menceritakannya, bukan karena apa-apa, tapi karena Dharma takut dua temannya itu menyalahkannya dan menganggap ceritanya hanya bualan belaka. "Menurut kalian berdua, apa yang terjadi kepada Maya?" Tiba-tiba Dharma melontarkan pertanyaan. "Ya kesambet lah, kenapa lagi?" tegas Arbi. "Hus, jangan ngomong sembarangan," sahut Bayu. "Apa kalian gak melihat pemandangan aneh dengan mata kalian?" Dharma meningkatkan level pertanyaannya. "Aneh? Enggak, memangnya apa?" jawab Bayu dan Arbi bersamaan. "Yang diceritakan Mbah Rahman soal mereka, ingat?" bisik Dharma. Bayu dan Arbi semakin penasaran. "Sepertinya aku melihat beberapa yang dimaksud mereka oleh Mbah Rahman. Mereka seperti memiliki ketertarikan kepada Maya, tapi entah apa yang diinginkan mereka dari Maya," terang Dharma. Baru saja Bayu hendak menimpali perkataan Dharma, angin tiba-tiba saja bertiup dari luar rumah ke dalam rumah. Jalanan desa di depan rumah Pak Teja yang semula lengang terdengar suara langkah kaki samar-samar datang dari selatan. Semakin lama suara langkah kaki itu semakin jelas dan terlihat siapa pemilik dari suara itu. Segerombolan laki-laki tiba-tiba saja lewat entah dari atau akan kemana. Anehnya mereka semua menatap pada satu arah yang sama dan tanpa mengeluarkan suara apa-apa. Dharma pun menendang kaki Bayu dan Arbi memberikan kode kepada mereka. "Coba lihat," bisik Dharma. Dharma melihat satu persatu di antara mereka. Di antara gerombolan itu ada satu yang memiliki postur yang besar dan mengenakan pakaian layaknya petani pulang dari sawah. "Shh!" Dia bersuara seolah memanggil Dharma, Bayu, dan Arbi yang sedang memperhatikannya.
Dia menatap Dharma, Bayu dan Arbi satu persatu dengan tampang yang serius. Selang beberapa detik kemudian barulah Dharma tersadar. Dia yang waktu itu aku lihat di sungai, celetuk Dharma. Segerombolan laki-laki itu terus berjalan. Semakin lama langkahnya semakin cepat ke arah utara desa. Mau kemana mereka? Tanya Dharma. Sontak firasat Dharma menjadi tidak enak. Rasa penasarannya tiba-tiba saja memuncak. Seringkali rasa takut akan tersisih oleh hal-hal konyol yang tiba-tiba saja datang dan menyelimuti perasaan tuannya. Seperti itulah yang sedang melanda Dharma. Dharma pun beranjak dari duduknya, menarik Bayu yang duduk di sebelahnya lalu berjalan agak cepat membuntuti gerombolan laki-laki tadi dari belakang. Mau kemana, Dar? Tanya Bayu. Aku mau tahu mereka perginya kemana, jawab Dharma. Arbi pun menyusul mereka berdua, karena menurutnya terjaga sendirian di dalam rumah dalam keadaan seperti ini bukanlah hal yang tepat untuknya saat itu. Jika ada apa-apa, kamu orang pertama yang aku salahkan, Dar, hardik Arbi. Gerombolan laki-laki itu menerobos kegelapan malam tanpa hambatan, padahal jalanan sepi tanpa adanya penerangan. Dharma beberapa kali menyalakan senter di HP-nya hanya untuk membantunya berjalan. Sesekali Dharma menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan jika dia masih di tempat yang aman. Apa kalian udah pernah ke jalan arah sini? Tanya Dharma. Bayu dan Arbi pun menggeleng. Desa Suguhan sangat luas. Tidak semua jalanan sudah mereka tapaki sejak pertama kali datang ke sini. Tanpa mereka sadari, jalanan semakin sempit dan berubah menjadi tanah merah yang becek. Suara gesekan bambu pun terdengar semakin dekat. Siluet pepohonan rimbun terlihat dari kejauhan. Lagi rasa penasaran Dharma menuntunnya untuk memeriksa itu. Dharma menyorot ke sekeliling dengan seksama memeriksa beberapa titik yang ia curigai. Dia merasa banyak pasang mata yang sedang memperhatikannya di antara cabang-cabang pohon itu. Jangan kemana-mana, tetap berdekatan di sini, ucap Dharma. Namun sesaat setelah itu Arbi tersandung, lalu tersungkur di atas tanah tempatnya berdiri. Saat Dharma dan Bayu membantunya, barulah mereka bertiga tersadar jika sekarang mereka berada di antara puluhan makam. Apa kalian ingin mati seperti yang kalian lihat ini? Sebuah suara berat muncul entah dari mana asalnya. Kalian berdiri di atas tanah siapa? Manusia-manusia tamu seperti kalian tidak semestinya mencari tahu siapa sebenarnya aku di sini. Di mana mereka? Di mana mereka? Ketiganya mencari keberadaan segerombolan orang yang tadi tiba-tiba saja lenyap di antara gelapnya malam, menyisakan suara-suara yang membuat mereka merasa sangat ketakutan. Gue gak tahu apa maksud dari ucapannya itu, tapi itu terdengar seperti sebuah peringatan, ucap Dharma pada Bayu dan Arbi. Udahlah, kita pergi aja dari sini, ucap Arbi. Tapi nampaknya keinginan mereka pergi sudah terlambat. Tubuh Dharma, Bayu dan Arbi mendadak menjadi kaku. Dari kejauhan, gerombolan laki-laki misterius itu kembali muncul, memperlihatkan wujudnya yang menyala kemerahan di antara gelapnya malam. Berat sekali tubuhku buat digerakkan, keluh Dharma yang juga dikeluhkan oleh Bayu dan Arbi. Mereka bertiga terjebak. Tubuhnya kini gemetar karena dipaksa menyaksikan sebuah pemandangan mengerikan tepat di hadapan mereka. Segerombolan laki-laki itu berjalan mendekat ke arah mereka. Semakin dekat semakin jelas terlihat wujud mereka. Wujudnya berbeda dari yang pertama kali mereka lihat. Sekarang wujudnya terlihat mengerikan dengan tubuh yang penuh dengan luka borok dan darah di mana-mana. Dharma, Bayu dan Arbi memaksa tubuhnya untuk bergerak. Mili demi mili mereka mundur seiring makhluk itu mendekati mereka. Mulutnya terbuka lebar dengan penuh darah. Pergi, lirih Dharma. Namun bukan kepergian makhluk itu yang mereka dapatkan, tapi kekehan seram dari mereka yang membuat mereka bising di telinganya. Makhluk itu tertawa seram seraya membentangkan kain putih yang kemudian ditutupkan ke kepala mereka bertiga. Dharma, Bayu dan Arbi berteriak meronta-ronta takut jika akan dihabisi di sini. Terlebih lagi bau kain itu anyir seperti bau bangkai yang sudah membusuk berhari-hari lamanya. Hal itu lantas membuat mereka berpikir jika kain ini dipakai untuk menghabisi banyak nyawa. Hantaman keras menghujam mereka bertiga hingga membuat mereka bertiga kehilangan kesadaran. Arbi berteriak kencang, berharap teriakannya didengar oleh orang-orang. Singkat cerita, azan subuh berkumandang, menggema dari segala penjuru arah sampai membuat Dharma membuka matanya terlebih dahulu dari dua temannya itu. Betapa terkejutnya Dharma.
Dia bangun di antara puluhan nisan kuburan. Ingatannya belum sepenuhnya terkumpul. Kesadarannya pun juga belum sempurna. Sontak ia membangunkan Bayu dan Arbi, mengajaknya untuk segera pergi. Dharma menampar tubuh mereka berkali-kali, memaksanya bangun dengan tamparan-tamparan keras. "Weh, bangun weh. Kalian gak tahu kita di mana? Cepat bangun." Beberapa detik kemudian Bayu dan Arbi terbangun. Seketika itu pun mereka terperanjat karena mendapati jika tubuhnya bangun di atas tanah dan di antara makam-makam. Tidak menunggu lama mereka bertiga berlari tunggang langgang memaksakan kakinya untuk bergerak cepat kembali ke rumah Pak Teja. Dengan wajah yang pucat dan kepala setengah kosong, kondisi tubuhnya pun kotor dengan tanah kuburan. "Kalau semalam kamu gak maksa buat ngikutin mereka, kita gak akan sampai di sini, Dar," hardik Bayu. "Emang benar, mereka bukan manusia," ucap Dharma. Siang itu setelah melaksanakan program kerjanya bersama warga desa, Dharma terduduk di ruang tamu, istirahat sambil memakan makanan siang yang tersedia di sana. Di tengah santainya, Dharma terpikirkan satu hal tentang kejadian demi kejadian janggal yang terjadi sejak pertama kali datang ke desa Suguhan. "Sebenarnya ada apa dengan desa ini?" tanya batinnya. Dia penasaran dengan apa dan bagaimana riwayat desa Suguhan, dan kenapa dia dan teman-temannya mengalami teror yang sama sekali tidak mereka harapkan. Tidak lama kemudian Dela pulang, namun dengan wajah cemas akan satu hal. "Kenapa, Del?" tanya Dharma. "Itu Maya, semakin kesini semakin aneh." "Aneh? Aneh bagaimana lagi?" "Dia sering bicara sendiri, senyum-senyum sendiri, bahkan ketika sedang di depan anak-anak sekolah tadi. Coba, kamu lihat aja sendiri, dia di luar, masih bicara sendiri entah dengan siapa." Saat itu juga Dharma pun keluar rumah. Dharma melihatnya dan seketika dia tidak bisa berbicara apa-apa. Maya berbicara sendiri, tersenyum-senyum entah apa yang ia lihat dengan matanya. Dharma mendekat mencoba bicara dengan Maya. "Mai, kamu bicara dengan siapa?" tanya Dharma. Maya bergeming. Ia masih berbicara sendiri seolah-olah ada banyak orang di dekatnya. Dharma dan Dela saling menatap satu sama lain. "Gimana, Del?" Dela pun menggeleng. "Kita tungguin Maya aja di sini sambil menunggu yang lain datang," ujar Dela.